Selamat pagi, saudaraku. Kalau kita semakin hari semakin memperkarakan hidup di hadapan Tuhan, saudaraku, maka suatu hari kita akan ditemukan oleh Bapa sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Karena di zaman ini, dunia ini sudah semakin jahat. Akhir zaman susah Tuhan menjumpai orang-orang yang mau berjuang untuk menyenangkan hatinya. Maka suatu hari kalau kita benar terus memperjuangkan hidup benar di hadapan Allah, suatu hari kita akan ditemukan Bapa sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Amin ya saudaraku. Dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus berkata, "Jika anak manusia datang di bumi, apakah ia mendapati iman di bumi?" Itu kata firman Tuhan. Itu artinya saudaraku, langkah orang menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah itu hampir-hampir tidak ada, saudaraku. Sampai Tuhan bertanya begitu. Sekaligus ucapan ini merupakan sebuah peringatan yang di dalamnya ada sebuah sindiran dan ancaman bahwa betapa rawannya dunia akhir zaman terhadap iman kekristenan. Betul kan? Kalimat itu cukup harusnya kalau kita peka, saudaraku, itu ada sindiran dan ada ancaman di dalamnya. Ibarat orang berjalan di lumpur, lumpurnya makin pekat akhir zaman itu. Ibarat berjalan dalam badai, tiupannya semakin kencang dan semakin mengganas. Maka sedikit sekali orang yang akan tetap bertahan sampai akhir. Makanya Tuhan bertanya seperti itu. Dari dulu kita mendengar bahwa kita orang Kristen dibawa pada masa penuaian. Oh itu betul, ada masa penuaian di mana seperti gandum dituai. Tetapi masa penuaian akan berhenti, saudaraku. Masa penuaian tidak akan terus berlanjut. Masa penuaian akan diganti dengan masa penampian. Dan kita sekarang sedang memasuki masa penampian. Ditampi, maka orang yang tidak bisa hanya mau hangat, dia harus memilih mau panas atau mau dingin. Dia tidak bisa di dalam level mediokritas, suam-suam, ndak panas, ndak dingin juga, ndak putih, ndak hitam, abu-abu dia. Dilihat dari satu aspek, artinya kalau kau mau sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguhlah. Kalau kamu tidak mau sungguh-sungguh, sekalian tidak usah. Karena Tuhan selalu mengingatkan di dalam firman-Nya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Maka kita semua harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang masuk di dalam masa penampian. Akan ada guncangan, sehingga kalau kita teguh berdiri, kita akan bertahan. Kita termasuk bukan hanya sebagai orang yang terpilih, tetapi juga menjadi orang yang setia dan orang yang berkemenangan atau seorang pemenang. Khususnya bagi para hamba Tuhan, guncangan akan semakin keras, semakin bertambah. Apalagi kalau hamba Tuhan itu mau berjuang hidup benar di hadapan Allah, melayani tanpa agenda pribadi. Itu ancaman loh buat kuasa gelap, saudaraku. Itu akan dimonitor setan untuk menghabisi dia. Di titik-titik tertentu akan diremukkan dan diguncang, saudaraku. Kenapa pastor ngomong begitu? Loh iya, Yesus murid-muridnya juga diguncang loh, saudaraku. Yudas diguncang dan jatuh, betul gak? Petrus diguncang dan akhirnya dia berani tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Coba saudaraku. Maka Yesus pernah berkata, "Petrus, iblis siap menampi kamu. Kalau kamu sudah kuat, sudah menang, maka kuatkan saudara-saudaramu. Kalau kamu sudah strong, kuatkan yang lain." Jadi jangan merasa kita tidak ada di dalam masa penampian ini. Jangan selalu merasa aman, saudaraku. Di luar pengetahuan dan pikiran kita yang wajar, kita bisa tidak menangkap bagaimana gerakan kuasa gelap menarik kita melalui banyak sektor atau banyak hal.
Kuasa gelap itu berusaha menarik kita semua, saudaraku. Kalau bisa jebol satu kandang itu habis. Kalau perlu satu gereja, satu angkatan hilang semua. Maka lihat ya saudaraku, orang-orang yang sekarang hidupnya suam-suam, merasa nyaman. Padahal tanda-tanda zaman sudah jelas. Maka betapa tragisnya hidup orang-orang begitu. Dan akan disusul dengan banyak hal yang akan merupakan peringatan untuk membuat mereka kembali sebetulnya. Seakan-akan ada suara mempelai datang, song-songlah dia. Jangan kita jadi seperti 5 gadis bodoh yang tidak siap, saudaraku. Tidak memiliki persediaan minyak yang cukup. Maka penuhi kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Penuhi kewajiban kita sebagai anak-anak kepada orang tua. Penuhi kewajiban kita sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, gereja lokalmu. Semuanya saudaraku, tapi di atas semuanya itu persiapkan dirimu untuk menjadi mempelai. Yang di dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3 diistilahkan sebagai perawan suci. Di masa penampian ini kita harus mempersiapkan diri selalu setiap saat sebagai seorang perawan suci. Yang artinya apa perawan suci itu? Orang yang tidak ternoda, tidak terikat dengan percintaan dunia dan dosa. Dan kita bisa berperkara dengan Tuhan. Tuhan, aku mau berjuang meskipun kadang aku masih jatuh, tapi aku mau berjuang terus bangkit. Orang yang memperjuangkan dirinya menjadi perawan suci, jatuh 7 kali dia akan bangkit yang ke-8 kali, terus begitu. Dia akan berjuang terus sampai dia berkata, aku sudah berusaha hidup suci. Apalagi yang masih kurang ya Tuhan. Dia akan berjuang. Memang berat saudaraku. Aku sudah berjuang melepaskan semua kesenanganku Tuhan dengan dunia ini. Masih ada lagi gak yang membuat dirimu gak nyaman dengan hatiku, dengan pikiranku, dengan hidupku dan jiwaku. Perkarakan itu terus menerus saudaraku. Karena Tuhan senang dengan anak-anak Allah yang serius berurusan sama dia. Aktif, berjuang, jangan pasif. Aktif, dekatkan dirimu ke dia. Dekatkan dirimu ke Tuhan. Belenggu dirimu di hadapannya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Sehingga ketika guncangan di dalam penampian itu datang, kita tidak akan terlempar. Katakan kepada Tuhan bahwa kita tidak mau berbuat dosa sekecil apapun, sehalus apapun dosa itu. Karena aku tidak mau menyakiti hatimu, Bapa. Makanya jangan merasa hebat gitu loh saudaraku. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Even seorang pendeta, gembala sidang kayak saya gak ada hebat-hebatnya. Manusia juga. Jatuh bangun juga. Berjuang juga, setengah mati saudaraku. Sama. Makanya selalu saya katakan apa? Yuk berjuang bareng yuk. Bareng-bareng itu enak, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang. Tidak ada yang sok hebat, sok suci, nggak ada. Tapi kita mau bareng-bareng saudaraku. Kita bareng-bareng membawa diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan rasakan tentang diri kita. Menangkap apa penilaian Allah terhadap kita sebelum waktu kita selesai di bumi ini. Artinya apa? Bukan berarti kita lupa tanggung jawab hidup loh ya. Bekerja, sekolah, ngurusin keluarga, apa semua. Enggak, studi, enggak. Tetap lakukan. Tapi orang yang sudah mencari Tuhan, dia akan bertanggung jawab dalam hidupnya. Sungguh-sungguh. Maka burulah Tuhan. Kejar Tuhan, temukan hatinya. Temukan perasaannya. Kita terus memburu Tuhan di masa penampian ini. Sampai kita masuk ke dalam kedalaman hati Tuhan. Kedalaman perasaan Tuhan. Sampai kita mengerti apa penilaian Tuhan terhadap hidup kita. Hari ini, besok lagi, besoknya lagi, tahun depan lagi, terus tiap hari. Pokoknya aku mau sempurna Bapak. Wah kadang stres saudaraku kalau ngomong mau sempurna itu. Kadang kita jatuh bangun bergerilya di dalamnya. Wah beratnya minta ampun. Ya. Tapi tidak apa-apa lah itu mumpung kita masih hidup kok. Ya kita berjuang yuk. Temui Tuhan, alami Tuhan, biar Tuhan jamah hidup kita.
Jangan cuma suka aktif di gereja. Itu sudah kewajiban, tapi bukan sesuatu yang menjadi tanda bahwa engkau benar mencintai Tuhan. Tapi kau harus berselancar di hati Tuhan. Pintar khotbah gak pintar manjain hati Tuhan, dibuang saudaraku. Pintar nyanyi tapi nggak pintar manjain hati Tuhan, dibuang. Pintar pelayanan ini dan itu, sibuk urusan gereja, tapi dibuang kalau nggak pintar manjain hati Bapa. Pintar karang lagu misalnya, lagu sampai dibuat-buat boom segala pun, tapi kalau nggak pintar jaga hati Tuhan, percuma. Kita semua yang kita lakuin ini semua nih kayak drama aja. Dilihat manusia luar biasa, tapi dilihat Tuhan menjijikkan, saudaraku. Ayo sungguh-sungguh yuk hidup buat Tuhan. Makanya firman Tuhan pernah berkata begini, baik kamu makan atau minum, lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Allah. Itu yang harus kita lakukan di masa penampian ini. Kita harus semakin mengencangkan pegangan kita ke Tuhan, semakin mengikatkan, menyatukan diri kita sama Tuhan, biar kita tidak terbuang, terlempar ketika penampian itu hadir, saudaraku. Begitu ya, saudaraku ya. Semoga renungan ini memberkati kalian, mengubah hidup kalian. Ya, Tuhan memberkati ya. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.